9. Betul? Betul ya? Yaitu firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan orang-orang beriman berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satunya bersikap melampaui batas kepada yang lainnya, kalau salah satunya menzalimi yang lainnya, maka perangilah yang menzalimi ini sampai ia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau ternyata yang menzalimi ini mau kembali pada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, ini ayatnya kita bahas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah katakan, jika dua golongan orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika dua golongan dari orang-orang beriman berperang, maksudnya berselisih, nggak mesti berperang dulu harus bahu hantam, enggak. Jadi kalau udah nampak perselisihan antara dua golongan, dua pihak kaum mukminin, maka damaikanlah antara keduanya. Fa aslihu, damaikanlah. Ini namanya apa? Perintah. Sedangkan hukum asal perintah wajib. Jadi kita wajib mendamaikan antara dua pihak kaum mukminin yang berseteru, ya Bapak ya. Fa aslihu. Kalau sudah ada dua kelompok orang beriman yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Damaikanlah antara keduanya. Lalu Allah katakan, jika salah satunya bersikap zalim kepada yang lainnya, yang satu berbuat zalim kepada yang lainnya, maka perangilah yang berbuat zalim ini sampai dia kembali kepada perintah Allah. Maksudnya kembali kepada perintah Allah, maksudnya kembali pada jalan yang benar. Kata Imam Al-Mahali, al-haq. Artinya dia mau kembali pada jalan benar, tidak lagi menzalimi saudaranya. Nah, ini perangi. Fa'in fa'at, dan ternyata kalau dia mau kembali, sudah diperangi lalu mau kembali, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya bil adl, dengan cara adil. Bil insaf, itu dengan bijak ya, dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ini ayatnya Bapak ya. Jadi ayat ini berbicara kalau ada perselisihan antara dua kelompok kaum mukminin. Nah, ayat ini Al-Imam Al-Mahali menyebutkan sebab turunnya. Nazalat fi qadiyatin hiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiba himaran wa marra ala ibni Ubay. Ayat ini turun terkait dengan suatu kasus, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengendarai seekor keledai dan melewati Ibnu Ubay, anaknya Ubay. Maksudnya siapa? Abdullah bin Ubay, gembong munafikin. Nah, ini kisahnya. Jadi Rasulullah naik seekor keledai lalu melewati Abdullah bin Ubay. Fatal al-himar. Lalu keledainya Rasulullah ini buang air kecil, kencing. Lah apa ya? Jadi lagi lewat Abdullah bin Ubay, ini orang munafik. Tiba-tiba keledai beliau kencing gitu di dekat Abdullah bin Ubay. Nah, seorang munafik.
Fasadda bin Ubay anfahu, maka Abdullah bin Ubay pun langsung menutup hidungnya ya. Jadi dia lihat Rasulullah, lewat Rasulullah dengan naik keledai, keledainya buang air kecil di hadapan dia, dia langsung gitu. Nah, perbuatan dia ini disaksikan oleh para sahabat. Contoh di sini disebutkan faqala ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah menyaksikan perbuatan Abdullah bin Ubay yang nutup hidung. Maka Abdullah bin Rawahah pun berkata, "Wallahi la baulu himari atyabu rihan min miski." Demi Allah, kencingnya keledai ini lebih wangi daripada kencing minyak misikmu. Demi Allah, kencingnya keledai ini lebih wangi, lebih harum daripada minyak kasturi milikmu. Artinya apa? Abdullah bin Ubay kenapa ngomong begitu? Marah. Jadi kesannya melecehkan Rasulullah. Rasulullah lewat, keledainya langsung. Jelas apa ya? Nah, Abdullah bin Rawahah marah seperti itu. Sampai berkata, demi Allah, kencingnya keledai Rasulullah itu lebih wangi, lebih harum daripada minyak kasturi milikmu. Fakana bainahuma darbun bil aidi wan ni'al was sa'af. Akhirnya setelah Abdullah bin Rawahah berkata demikian, terjadilah pertengkaran antara dua kaum mereka. Kaumnya Abdullah bin Rawahah dan kaumnya Abdullah bin Ubay. Terjadilah pertengkaran, mereka saling memukul dengan tangan, dengan sendal dan pelepah kurma. Jadi Abdullah bin Rawahah tersinggung, dia ngomong gitu. Abdullah bin Ubay yang orang munafik, orang-orang pengikutnya pun merasa tersinggung, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran, pukul memukul dengan tangan, dengan sendal dan dengan pelepah kurma. Maka turunlah ayat ini. Jelas apa ya? Jadi ayatnya menyebutkan kalau dua kelompok orang beriman saling bertengkar, saling berperang, maka damaikanlah. Artinya ayat ini turun terkait dengan kaumnya Abdullah bin Ubay dengan Abdullah bin Rawahah. Apa? Nah, inilah yang belum saya jelaskan. Bahwa mungkin loh, kan Abdullah bin Ubay munafik, sedangkan ayatnya berkata jika dua kelompok orang beriman, sedangkan Abdullah bin Ubay munafik, kok bisa? Nah, inilah yang jadi masalah, Bapak. Kalau kita meneliti, iya ya, kan Abdullah bin Ubay kan munafik, para pengikutnya munafik, kok dikatakan dua kelompok orang beriman? Makanya Bapak, Imam Ibnu Battal ketika menerangkan hadis ini kan ada dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Battal, enggak, ayat ini tidak turun, tidak terkait dengan kelompoknya Abdullah bin Ubay dengan Abdullah bin Rawahah. Karena apa? Nggak mungkin ayat ini turun tentang mereka. Kenapa? Abdullah bin Ubay ini seorang munafik dan orang yang membelanya adalah orang munafik. Jadi nggak mungkin ayat ini turun tentang mereka. Jelas apa ya? Terus bagaimana? Yang benar apa? Kata Ibnu Battal dan para ulama, yang benar ayat ini turun tentang konflik yang terjadi pada kaum Ansor. Ya, ada yang Aus-Khazraj, yang ada yang mengatakan Ansor saja. Jadi terjadi perselisihan antara Aus dan Khazraj, Ansor sesama Ansor ya. Ini ayatnya turun bukan terkait dengan Abdullah bin Ubay si munafik dan pengikutnya, dan Abdullah bin Rawahah seorang sahabat dengan pengikutnya, enggak. Kalau menurut para ulama, diantaranya Imam Ibnu Battal, ayat ini turun terkait konflik yang terjadi pada kaum Ansor. Jadi ada konflik antara dua kelompok di kalangan kaum Ansor, maka turunlah ayat ini memerintahkan Nabi kita untuk mendamaikan. Apa ininya, sebab konfliknya? Ada beberapa versi Bapak ya. Di antara versi yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, yaitu karena sebab wanita. Nah, ini Bapak nih, wanita ini bisa menyebabkan terjadinya peperangan. Karena wanita bisa terjadi pertumpahan darah. Maka hati-hati Bapak ya, jangan sampai kita terseret perselisihan gara-gara wanita. Ingat, kita udah Allah berikan nikmat untuk bersatu di atas sunnah, di atas tauhid. Maka jangan Allah cerai beraikan kita gara-gara
wanita, siapapun itu. Ya, jangan sampai ya. Ini terjadi pada kaum Ansar, disebutkan. Gara-gara wanita, maksudnya apa? Ketika itu disebutkan oleh para ulama, kasusnya ada seorang suami memiliki istri. Jadi suami ini mungkin punya konflik sama keluarga istri. Jadi si istri ketika itu pengen mengunjungi keluarganya. Jadi suami istri ini, si istri ingin mengunjungi keluarganya. Apa? Iya. Ingin mengunjungi keluarganya, tiba-tiba si suami melarang. Apa? Jadi si istrinya pengen berkunjung pada keluarga, tiba-tiba melarang. Entah alasannya apa, kita nggak tahu ya. Kita jangan langsung suudzon, oh suami ini nggak beres. Karena suami punya hak juga melarang istri ke keluarganya kalau memang ada bahaya, Bapak ya. Kalau ada mudorot ya. Dilaranglah si istri ini. Rupanya si istri tidak rela. Akhirnya apa? Dia ngutus orang kepada keluarganya, kepada kaumnya. Untuk apa kira-kira? Memberitahukan, aduh ini saya udah dilarang suami. Akhirnya datanglah keluarga besarnya si istri ke rumah itu. Untuk apa? Dibawa si istri ke keluarganya. Nah si suami tahu kayak gitu, diam saja. Nah dia pun manggil keluarga besarnya, sehingga apa? Terjadilah konflik antara dua pihak, pihak si istri dan pihak si suami. Lihat apa ya? Maka turunlah ayat ini. Nah itu apa ya? Jadi ada beberapa versi, cuman pendapat yang kuat ayat ini tidak turun terkait dengan konflik antara Abdullah bin Ubay dan pengikutnya dengan Abdullah bin Rawahah dan para sahabat Nabi lainnya. Jelas apa ya? Ya, jadi kita bisa ngambil faidah di sini tadi, artinya Bapak, hati-hatilah kita menyikapi kabar dari kaum wanita. Tentu saja bukan wanita yang di belakang, Bapak. Solehah di belakang. Artinya wanita-wanita awam yang tidak belajar, jauh dari ilmu. Kalau ada kabar dari wanita-wanita seperti itu, jangan kita telan mentah-mentah. Berapa banyak konflik gara-gara ini? Dapat kabar langsung reaksi kita. Kan seperti itu. Kalau ada kabar dari siapapun, apalagi orang awam yang jauh dari ilmu, maka kita jangan langsung bereaksi, langsung mengambil sikap. Enggak, tasabut, cek dan recheck, apa ya, supaya tidak ada kekacauan. Nanti kalau kita udah bereaksi, bersikap, udah berlangsung ribut sana sini, baru kita nyesal. Ternyata kesalahannya ada pada si wanita yang menyebarkan berita yang tidak benar. Sudah disebarkan sana sini, kita udah mencaci maki mungkin seorang, udah sampai mukul, ternyata salah. Dan itu terjadi, Bapak. Maka kita harus waspada ya, waspada. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Ketika Allah menyebutkan tentang tipu daya setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Allah menyebutkan tipu daya wanita, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian ini besar. Kok bisa setan lemah sedangkan tipu daya wanita besar? Itu silakan pikirkan aja, Bapak ya. Kenapa bisa begitu? Pasti ada hikmahnya ya, pasti ada hikmahnya. Maka Bapak hati-hatilah ya, kita jaga persatuan Ahlus Sunnah, jangan sampai bercerai-berai gara-gara wanita. Siapapun wanita itu, orang terdekat dengan kita kah atau siapapun ya, jangan sampai bercerai-berai gara-gara itu. Ya, kita kembali lagi. Jadi di sini Allah katakan, jika dua kelompok orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi damaikan, jangan dibiarkan, damaikan, diislahkan. Fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satunya bersikap lampaui batas kepada yang lainnya, kalau salah satunya menzalimi yang lainnya, kita udah berusaha untuk mendamaikan. Nih, anggap udah damai, tiba-tiba ada salah satu pihak menyerang lagi. Udah didamaikan, udah nggak ada perang nih, kan berseteru, kita damaikan, udah sepakat ya. Di atas matara ya, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi serang menyerang. Nah, setelah ditandatangani perjanjian ini, ternyata salah satu pihak menyerang lagi pihak yang lain. Nah, kalau itu terjadi, maka apa sikap kita? Allah katakan faqatilul lati tabghi.
maka perangilah orang yang pihak yang melampaui batas ini, pihak yang zalim ini, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah, yaitu pada kebenaran. Maksudnya kembali lagi berdamai. Jelas apa ya? Ya, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Fa in fa'at fa aslihu bainahum bil adl. Kalau ternyata yang diperangi ini mau lagi kembali untuk duduk bersama, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Damaikanlah antara keduanya dengan adil. Allah katakan dengan adil. Damaikanlah antara keduanya dengan adil. Pertanyaannya Bapak, apakah mungkin terjadinya perdamaian tanpa keadilan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin aja. Tapi itu tidak Allah perintahkan. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi nih, ada perdamaian yang salah satu pihak dizalimi. Kita mendamaikan seorang tapi dengan menzalimi pihak ini. Yang satunya dibiarkan, yang satunya diambil haknya. Nah, yang seperti ini damai memang, tapi tidak dengan cara yang adil. Boleh seperti itu? Nggak boleh. Kita kalau mau mendamaikan, damaikannya dengan cara yang adil, ya. Wa aqsitu. Lalu setelah itu Allah pun menyuruh kita untuk berlaku adil. Berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Jadi Bapak, orang berbuat adil itu Allah cintai. Bahkan dalam hadis sebutkan mereka akan menempati mimbar-mimbar cahaya di akhirat nanti. Bapak bersikap adil, ya, kepada siapapun, walaupun kepada orang yang kita benci sekalipun, musuh kita, orang yang menjelekkan dakwah kita. Gak boleh kita menzalimi mereka. Kalau mereka benar, kita katakan benar. Jangan mentang-mentang, oh ini udah saya nggak suka sama dia nih. Ketika dia benar, kita katakan salah. Nggak boleh. Harus adil. Seorang muslim harus berlaku adil pada siapapun, walaupun kepada orang kafir yang memerangi. Jelas Bapak ya? Dan memang adil itu, adil kan utamanya besar, dan mempraktekannya berat. Karena manusia cenderungnya apa? Ini mendahulukan ego, ya, nggak mau haknya ada yang ini apa ya. Maka penting kita belajar supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita supaya berbuat adil. Ya, kita lanjut. Lalu Allah katakan, setelah Allah menyuruh kita mendamaikan antara dua kelompok kaum mukminin yang berperang, setelah itu Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara dari suku manapun, dari tempat manapun, dan berasal dari tempat manapun. Mau dia dari suku inikah, suku A, B, C, asalnya dari kampung manakah, kalau dia orang beriman, dia adalah bersaudara. Apa ya? Orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, bersaudara, dan yang namanya mukmin dengan mukmin lain saudara, berarti punya hak yang harus ditunaikan. Dan diantara hak seorang mukmin yang harus kita tunaikan, yaitu kalau terjadi perselisihan, kita wajib mendamaikan. Nah, ini hak seorang muslim Bapak ya. Jadi seorang mukmin bersaudara bagi mukmin yang lainnya. Kalau terjadi perselisihan, kita harus damaikan, ya. Jangan dibiarkan. Allah katakan tadi, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah. Nah itu Bapak ya,
Itu 2 ayat, dari ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, wajibnya mendamaikan antara 2 saudara seiman yang sedang berselisih. Wajib didamaikan. Karena Allah nyatakan perintah, fa aslihu bainahuma, damaikanlah antara keduanya. Nah, ini wajib Bapak ya. Terus ini kembalinya kepada siapa? Ya kembali kepada, artinya gini, kalau memang kita mampu. Artinya kalau misalkan penguasa, ini kan jabatannya lebih luas kan jangkauannya, berarti kalau misalkan ada konflik suku ini dengan suku ini, yang wajib mendamaikan siapa? Penguasa. Tapi kalau terjadi pada keluarga kita, berarti siapa? Apakah penguasa turun? Ya kita sendiri, damaikan ini dan ini. Kecuali kalau tidak bisa ditangani, harus diangkat ke atas lagi. Nah baru penguasa turun tangan, Bapak ya. Ini pertama, wajibnya mendamaikan antara 2 kaum muslimin, 2 muslim yang sedang bertikai dan berselisih. Itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, wajibnya memerangi pihak yang menzalimi muslim yang lain sampai dia menghentikan kezalimannya. Jadi kalau ada 2 kelompok kaum mukminin yang berperang, didamaikan sudah, lalu satu pihak menyerang pihak lainnya lagi, maka wajib bagi kita memerangi apa? Yang menzalim ini sampai dia mau duduk kembali, rukun kembali, damai kembali, Bapak ya. Itu faidah kedua. Lalu faidah ketiga juga yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini merupakan dalil bagi ahlus sunnah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Dari mana Bapak ayatnya? Kayaknya nggak nyambung ya. Mana nih? Nggak ada menyebutkan pelaku dosa besar. Ada nggak kira-kira? Berperang Bapak ya. Berperang kan di sini. Jika 2 kelompok orang beriman berperang, kalau udah berperang berarti ada saling apa? Menyakiti, saling membunuh kan? Ya tidak? Berarti dosa kecil apa dosa besar? Nah, tapi walaupun begitu Allah katakan jika ada 2 kelompok orang-orang beriman, mereka masih disebut orang yang beriman, artinya tidak kafir. Nah inilah dalil ahlus sunnah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Dan ini juga bantahan bagi kaum Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Karena ayat ini menyebutkan, Allah masih menyebutkan 2 orang, 2 kelompok yang berseteru ini sebagai orang yang apa? Beriman. Itu menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir, Bapak ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana tidak dikatakan kafir? Bukankah dalam Sahih Bukhari disebutkan sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufr? Nabi bersabda, saling mencela seorang muslim adalah kefasikan. Sedangkan membunuhnya, memeranginya adalah kekafiran. Nah, gimana nih? Tadi Anda menyatakan melakukan dosa besar tidak kafir. Berperang, memerangi kaum mukminin tidak kafir. Tapi dalam dalam hadis ini disebutkan mencela seorang muslim kefasikan dan memeranginya adalah apa? Kekafiran. Gimana nih? Ayat dengan hadis seakan-akan apa? Bertentangan. Maka kita jawab nggak seperti itu. Maksud dalam hadis memerangi seorang muslim itu kekafiran. Ini kufrun duna kufrin, kata para ulama. Bukan kekafiran besar, kekafiran kecil. Artinya bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sama seperti dalam hadis yang Sahih Muslim, itnatani finnas huma bihim kufur, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit. Ada 2 perkara yang masih terjadi pada umat manusia, padahal kedua-duanya kekafiran. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wa niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati.
Kata Nabi, Bapak-bapak, ada dua perkara yang terjadi pada umat manusia, belum mereka tinggalkan. Padahal kedua-duanya adalah kekafiran. Nabi nyatakan kekafiran. Apa itu? Mencela nasab, meratapi orang mati. Saya menanya Bapak, kalau ada muslim sini kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, lalu meratap, kafir nggak kira-kira? Enggak. Hah? Kafir kan? Kafir tidak. Sedangkan Nabi menyatakan kedua-duanya adalah kekafiran. Nah, kafir di sini maksudnya kafir kecil, bukan kafir besar, Bapak ya. Jadi maksudnya perbuatan tetap walaupun kafir kecil, Bapak, bukan berarti dosanya kecil. Kadang orang keliru, oh ya udah kafir kecil, akhirnya dilakukan. Keliru. Sama seperti syirik kecil. Ada syirik kecil, syirik besar. Ketika disebut syirik kecil, yang terbayang dosanya kecil. Padahal itu syirik, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Tetap saja dosanya besar. Contohnya ria. Ria ini syirik kecil apa syirik besar? Kecil kan? Tapi dosanya lebih besar, kata para ulama sepakat, daripada membunuh. Dosanya lebih besar daripada berzina. Dosanya lebih besar daripada mabuk-mabukan. Padahal syirik kecil. Kecil namanya diungkapkan, tapi sebenarnya dosanya sangat besar, Bapak ya. Nah, jadi tadi memerangi muslim, ya sama seperti meratapi orang mati, mencela nasab. Ini adalah kekafiran. Maksudnya kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam itu kekafiran besar. Kekafiran besar apa? Ya contohnya mencela Al-Quran, mencela Nabi, atau apalagi mengejek ayat Al-Quran, mengejek ajaran Islam. Itu kekafiran besar, pelakunya bisa keluar dari Islam. Adapun tadi memerangi orang muslim, membunuh orang muslim, ini tidak kafir, itu kekafiran kecil, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi tetap dosanya besar ya. Nah itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu faedah ketiga ya. Ketiga tadi ya. Nah, ketiga. Jadi itu adalah dalil ayat tadi, merupakan dalil bagi Ahlussunnah bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Dan itu merupakan bantahan terhadap kaum Khawarij yang menyatakan pelaku dosa besar kafir. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat yang ke-9, wajibnya berlaku adil dalam segala hal. Ya, wajib berlaku adil sebab Allah katakan wa aqsitu, berbuat adillah. Ini perintah bukan? Perintah kan? Hukum asal perintah Allah apa? Wajib. Maka wajib berlaku adil kepada siapapun, Bapak, walaupun kepada orang yang kita benci. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi kita dan para sahabatnya. Abdullah bin Rawahah, ketika Nabi SAW sudah menaklukkan Khaybar, dia diutus kepada orang-orang Yahudi untuk menarik pajak, istilahnya gitu. Nah, ketika sudah Abdullah bin Rawahah datang sana, hadapan orang Yahudi nih, kafir mereka kan. Dia nyampaikannya, wahai kaum Yahudi, nih pembagian yang harus kalian tunaikan segini-gini, nanti bagian kalian segini, bagian kami gini. Bukan pajak, misalnya bagi hasil, Bapak. Jadi orang Yahudi setelah ditaklukkan Khaybar, mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk mengelola tanah Khaybar, tapi keuntungannya dibagi antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Rawahah diutus oleh Rasulullah kepada mereka. Untuk apa? Ngukur nih. Setelah diukur nanti kalian dapat bagian sini. Nah, setelah gini, silahkan kalian terima atau tidak. Artinya ini hitungan dari Abdullah bin Rawahah dikembalikan kepada mereka. Setuju tidak kalian dengan hitungan ini? Kalau kalian mau, ambil. Kalau tidak, silahkan balikan lagi ke saya. Lalu setelah itu Abdullah bin Rawahah berkata sebelumnya berkata gini, demi Allah wahai kaum Yahud, kalian ini adalah kaum yang paling aku benci. Kalian telah membunuh para nabi Allah. Kalian juga memusuhi para nabi Allah. Kalian begini-begini sebutkan. Kalian ini paling aku benci, tapi kebencianku kepada kalian tidak mendorongku untuk bersikap curang kepada kalian. Ini aku setelah menghitung bagian segini-gini, silakan kalian ambil.
Kalian setuju atau tidak? Kalau setuju ambil, kalau tidak balikan ke adab. Lihat tuh Bapak. Abdullah bin Wahab terang-terang kepada mereka, kalian itu makhluk yang paling aku benci. Kalian orang kafir kepada Allah, membunuh para nabi Allah. Tapi kebencianku kepada kalian tidak mendorongku untuk bersikap curang kepada kalian. Artinya Abdullah bin Wahab tetap berusaha apa? Adil pada mereka. Nah ini Bapak ya, luar biasa ini teladan dari para sahabat Nabi ya, adil, dan adil berat. Makanya wajar apa balasannya besar, hutamannya besar. Karena manusia itu kan cenderung pakainya emosi kadang, ego. Jadi kadang karena egonya dia luput dari adil. Mungkin dendam pribadi kepada seorang, dendam ini sehingga akhirnya nggak mau adil. Hati-hati ya, jangan sampai kita seperti itu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari apa ayat tadi. Ayat tadi menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat cinta. Memiliki sifat cinta. Sebab Allah katakan tadi, berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu menunjukkan Allah punya sifat cinta. Sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya, yaitu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik juga dari ayat berikutnya, ya ayat ke-10, orang-orang beriman adalah bersaudara. Ya, sekali lagi orang-orang beriman itu bersaudara, terlepas apa sukunya, apa kampungnya, tempat tinggalnya, dari mana asalnya, semuanya bersaudara. Maka tidak boleh kita membedakan muslim ini dengan muslim lain atas dasar suku, ras, dan semacamnya. Maka Bapak, nggak ada dalam Islam ini masjid khusus suku ini, masjid ini suku ini, nggak ada dalam Islam. Kalau yang sebelah mungkin, ya kan? Ada bangunan ibadah mereka yang khusus untuk suku ini. Kalau Islam nggak boleh kita monopoli ini suku masjid hanya khusus suku ini, yang lain nggak boleh. Nggak. Islam bukan agama rasisme ya. Islam memandang semua muslim sama di hadapan Allah, terlepas dari manapun sukunya asalnya. Maka nggak boleh kita memandang muslim saudara kita seiman dari suku yang berbeda dengan pandangan misalkan merendahkan, nggak boleh. Kalau masih ada pada diri kita seperti itu, berarti masih ada sifat jahiliyah yang perlu dibersihkan dari diri kita Bapak ya. Jadi kalau kita masih mandang suku tertentu dengan pandangan rendah, padahal dia seiman dengan kita, mandangnya rendah, berarti masih ada sifat jahiliyah pada diri kita yang perlu diobati. Ya, itu sifat jahiliyah Bapak ya, harus diobati. Kita sudah belajar tauhid, belajar sunnah, nggak boleh punya daya pandang seperti itu. Kalau misalkan, tapi saya perhatikan suku ini orangnya modelnya gini. Kalau yang salah satu dua, jangan dinisbatkan kepada semuanya, nggak adil. Bahkan itu dalam hadis termasuk dosa besar. Gara-gara kesalahan orang, misalkan dari suku tertentu, salah 1, 2, 3, kita katakan semuanya sama. Misalkan ada 1, 2, 3 malas orangnya, kita katakan semuanya malas, nah, nggak boleh. Atau 1, 2, 3 orang, misalkan dari suku tertentu, orangnya misalkan bermuka dua, lalu kita katakan semuanya bermuka dua. Nah itu nggak boleh. Ya kita harus adil ya, nggak bisa kesalahan 1, 2, 3 disandarkan kepada semuanya. Ya, lanjut berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, wajibnya bertakwa kepada Allah. Sebab Allah katakan, bertakwalah kalian pada Allah. Ini perintah bukan? Sedangkan hukum asal perintah wajib. Lalu faedah berikutnya terakhir, atau sebelum terakhir, di antara manfaat takwa yaitu kita akan dapat rahmat Allah. Karena Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat Allah. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka solusinya apa? Bertakwalah pada Allah. Berarti kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan dapat rahmat Allah. Nah, ya. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita
petik dari ayat tadi, siapa yang memberikan perintah hendaknya menyebutkan alasannya. Ini seperti kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Beliau sering sekali menyebutkan kaidah ini. Siapa yang memberikan perintah kepada seorang hendaknya menyebutkan alasannya. Agar apa? Agar lebih mudah diterima. Contohnya Allah di sini dalam dua ayat tadi. Pertama, Allah nyuruh berbuat adil. Allah sebutkan alasannya tidak? Apa alasannya? Allah mencintai orang yang berbuat adil. Lalu pada ayat berikutnya, Allah memberikan perintah bertakwalah kepada Allah. Disebutkan alasannya tidak? Apa alasannya? Agar kalian mendapat rahmatnya. Maka Bapak, kalau kita ingin memberikan amar ma'ruf kepada seorang, memberikan perintah kebaikan kepada seorang, perintahkan sambil sebutkan alasannya, faidahnya, supaya perintah tersebut lebih mudah diterima. Ya mungkin sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ayat yang ke berapa ini? 11 ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.